Piye, peenak zamanku to? Halo Purwantini, apa kabar hari ini? Saya baru esmosi, Pak. Lo kenapa esmosi? Ke pasar beli kedondong, yang sabar dong. Saya baru cemburu sama suami saya, Pak. Kenapa cemburu? Semalam saya mimpi lihat suami saya bercanda ketawa ketiwi sama wanita lain. Terus, Ya, saya cemburu dong, Pak. Setelah saya bangun, saya marah-marah ke suami saya. Dia bukannya minta maaf malah ketawa ketiwi. Saya kan tambah esmosi, Pak. sudah tidak apa-apa, itu kan cuma mimpi. Saya maunya suami minta maaf bukannya malah pelanga-plongo. Dan dia harus janji nggak mengulangi lagi. Ya sudah, nanti tak WA daripada suamimu untuk minta maaf. Sekarang lagi rame loh, Pak, berita perselingkuhan. Bahkan ngakunya sampai punya anak dan minta tes DNA. Maksudmu mantan gubernur itu? Iya, Pak. Itu sebaiknya dijadikan daripada sebuah pelajaran. Setelah punya jabatan dan uang lebih, laki-laki selalu mendapat cobaan daripada iming-iming wanita. Makanya saya perlu ingatkan kepada para penonton podcast ini, kalau rejeki kalian sudah meningkat, jangan kemelinti. Tetap berikan rejeki untuk istri dan keluarga supaya jadi berkah. Iya, Pak. Naik jabatan dan naik gaji, bukannya bersyukur dan lebih amanah, malah tambah nakal. Itulah kelakuan Botuna. Maksudnya, Pak? Botuna, bocah tua nakal. Sudah tua jadi gadun terus piara ani-ani. Ujungnya pasti korupsi. Makanya tidak berkah, karir dan keluarganya bisa hancur kan? Benar sekali, Pak. Harusnya tambah umur itu mencari berkah bukannya cari-cari daripada masalah. Saya rasa Pak Harto dan Ibu Tin adalah presiden dan ibu negara yang paling romantis di Indonesia. Saya dan Ibu Tin menjalankan daripada itu semua dengan apa adanya kok. Memang ikatan cinta kami sangat besar, sebesar cinta saya kepada Republik ini. Kalau berkenan, bolehkah Pak diceritakan kisah Pak Harto dan Ibu Tin? Oh boleh, saya ketemu Ibu Tin ketika saya berusia 26 tahun. Saya dulu orangnya introvert dan waktu itu saya sangat fokus pada karir militer saya. Dan saat itu bangsa ini sedang masa awal kemerdekaan, jadi saya sumbangkan daripada jiwa raga untuk menjaga Indonesia dari ancaman penjajah yang ingin merebut tanah air kita. Pada suatu waktu, keluarga besar saya memperkenalkan saya kepada teman sekelas daripada adik saya, seorang gadis Solo bernama Siti Hartina. Pada pertemuan itu, benih cinta saya dan Ibu Tin tumbuh. Pertemuan tersebut sepertinya sudah menjadi rancangan semesta, sehingga kami yakin bahwa kami akan dipersatukan dalam pernikahan dan hidup berbahagia. Pada awalnya, saya sempat ragu juga. Ibu Tin kan berasal dari keluarga ningrat, sedangkan saya sendiri hanya tentara pada waktu itu. Namun demikian, keluarga besar kami merestui daripada hubungan itu. Saya dan Ibu Tin menikah pada 26 Desember 1947 di Solo. Boleh diceritakan masa-masa awal pernikahan, Pak? Pasti bahagia ya, Pak? Saat itu masa genting kemerdekaan dan saya harus menjalankan daripada tugas militer untuk membela Republik ini. 3 hari setelah menikah, saya putuskan untuk memboyong Ibu Tin untuk tinggal di Jogja karena tugas militer. Dan seminggu sesudahnya, saya harus meninggalkan Ibu Tin di rumah karena saya harus ke Ambarawa menghadapi serangan Belanda. Pada waktu itu saya korbankan jiwa raga untuk membela negara. Selama 3 bulan kami berpisah karena saya harus ke medan perang mempertahankan kemerdekaan daripada Republik ini. Kalau saya lihat foto-foto Bapak dan Ibu Tin, dari muda sampai tua terlihat bahagia dan semakin romantis.
Saya ingin seperti itu, Pak. Dalam falsafah Jawa disebutkan bahwa istri itu adalah garwo sigaraning nyowo, yang artinya adalah istri sebagai belahan jiwa atau separuh dari nyawa. Maaf Pak, mau nanya, apakah Bapak dan Ibu Tin pernah cekcok atau berdebat? Soalnya saya dan suami saya sering, Pak. Dalam budaya Jawa, pernikahan itu diibaratkan seperti sendok dan garpu di piring makan. Sendok dan garpu sering berbenturan dan menimbulkan daripada suara, tapi tidak sampai memecahkan piring. Paham maksud saya? Paham, Pak. Dulu Ibu Tin menyampaikan ke saya bahwa dia ingin membuat daripada taman yang mencerminkan Indonesia. Dan syukurlah saya bisa mewujudkan daripada keinginan Ibu Tin menjadi yang sekarang dikenal sebagai Taman Mini Indonesia Indah. So sweet sekali Pak Harto. Terima kasih ya Pak atas ceritanya. Semoga kisah Bapak menginspirasi masyarakat untuk membina keluarga yang bahagia. Saya juga senang bisa berbagi cerita. Semoga ada manfaatnya bagi semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.